Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo sahabat Fatayat, apa kabar? Masih semangat puasanya? Walaupun di jam-jam segini merupakan jam-jam yang rawan, di mana kita mungkin disibukkan antara cucian yang menumpuk atau dengan menu persiapan untuk berbuka puasa. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bukan hanya bulan untuk training saja, bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk upgrading cara mendidik anak, supaya kita menjadi ibu dan orang tua yang luar biasa bagi anak-anak kita. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai rumus dalam mendidik anak yang sangat jenius, yaitu rumus 7 times 3 atau 7 dikali 3, yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kondisi mental anak kita. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya kitalah sebagai orang tua yang akan mendidik, mencetak anak kita menjadi seseorang yang seperti apa. Baik buruknya tergantung kepada kita, orang tuanya lah yang mendidiknya. Maka dari itu, agar fitrah anak tetap terjaga, mari kita terapkan rumus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana yang pertama yaitu usia 0 sampai 7 tahun, jadikanlah mereka sebagai raja. Di fase ini, kita harus full of love dan memperbanyak sabar. Hendaknya kita tidak memberikan aturan yang kaku, layani mereka dengan lembut. Apabila anak kecil kita belum bisa berpuasa atau malah mengganggu saat kita mempersiapkan menu untuk berbuka, maka kita tidak boleh marah. Di fase ini kita sedang membangun basic trust atau rasa kepercayaan diri mereka. Apabila tangki cinta mereka penuh, maka mental mereka akan sehat. Apabila tangki cinta mereka penuh, maka mental mereka akan sehat. Yang kedua yaitu usia 7 sampai 14 tahun. Jadikanlah mereka sebagai tawanan. Saat memasuki usia SD, barulah kita mulai tegas. Ramadan ini merupakan momen yang paling pas untuk mengajarkan disiplin dan adab. Tawanan yang dimaksud bukanlah dikekang atau dikurung, tapi kita memberikan boundaries atau batasan yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ajak mereka sholat, ajari mereka tentang kejujuran, dan juga beri mereka tanggung jawab. Apabila salah, berilah konsekuensi yang mendidik, agar mereka tidak terluka secara mental. Fase yang ketiga yaitu usia 14 sampai 21 tahun. Fase ini jadikanlah mereka sebagai sahabat. Apabila mereka sudah memasuki usia remaja, janganlah menegur mereka di depan umum. Nanti mereka akan terluka secara emosional dan juga mereka akan menjauh dari kita. Jadikanlah dia sebagai bestie bagi kita. Ajak mereka bicara dari hati ke hati, mendengarkan curhatnya tanpa memotong. Apabila kita menjadi sahabat yang asyik, mereka tidak akan mencari pelarian atau curhat kepada orang lain, terutama di media sosial. Mereka akan merasa rumah adalah tempat teraman dan ternyaman bagi mereka.
Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, mendidik anak itu bukan hanya soal pintar di sekolah saja, tapi soal ketenangan jiwanya. Mumpung lagi Ramadan, yuk perbanyak doa untuk anak-anak kita, karena doa itu sangatlah powerful. Insya Allah langsung menembus langit. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua dalam menjalani ibadah puasa dan dalam mendidik anak menjadi orang tua yang baik dan bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.